4 alasan Profesor Edi Wamenkumham yakin Jessica Wongso pembunuh Mirna Salihin. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin meminum kopi cyanida kembali menjadi sorotan publik di media sosial. Peristiwa yang dinilai sebagai kasus pembunuhan berencana tersebut menjadikan Jessica Wongso sebagai pelaku utama dan divonis selama 20 tahun penjara. Banyak pihak yang kembali menyoroti kasus tersebut setelah sekian lama, mulai dari pakar kriminal, ahli hukum, sampai publik figur. Dalam podcast Deddy Corbuzier, hadir Profesor Edi sebagai Wamenkumham dan membongkar alasan ia yakin Jessica pembunuh. 1. Bukti persidangan. Profesor Edi Hiarij berujar bahwa Jessica mungkin tidak tampak secara langsung menuangkan racun cyanida ke kopi Mirna. Namun, bukti yang disebut sebagai direct evidence atau saksi mata tidak menjadi satu-satunya bukti kuat dalam persidangan. Tapi ada 6 bukti lainnya. Yang namanya saksi mata ini hanya 1/7. Masih ada testimonium evidence termasuk di dalam scientific evidence. Terus ada substitute evidence, documentary evidence, sampai demonstrative evidence. Lalu yang terakhir real of physical evidence yang masuk dalam hard evidence, ungkapnya. 2. Otopsi jenazah Mirna. Profesor Edi kemudian menjelaskan bahwa jenazah Mirna Salihin diotopsi untuk mengetahui kadar racun cyanida dalam tubuhnya. Hal ini dijelaskan Profesor Edi supaya masyarakat tidak terbuai dengan kabar simpang siur mengenai tidak adanya otopsi terhadap Mirna. Jadi, Mirna itu diotopsi pada tanggal 10 Januari 2016, 3 hari setelah kematian itu. Bahwa tidak seluruh sampel diambil dari tubuhnya, ya itu benar, karena sudah terbukti dari awal ada cyanida di tubuh Mirna, ungkap Profesor Edi. 3. Digital forensik. Pemeriksaan lewat digital forensik adalah salah satu pencarian alat bukti yang dilakukan terhadap Jessica Wongso dalam kasus Mirna Salihin. Hasil diagnosa forensik itu kemudian menjadi sejumlah hal yang memberatkan Jessica dalam pemeriksaan. Jadi dia ini kan punya catatan kepolisian sampai 14 kasus di Australia. Terus dia bekerja di perusahaan farmasi. Yang menarik adalah berdasarkan hasil digital forensik dari laptop Jessica Wongso yang disita. Jadi dia cari informasi bagaimana racun cyanida itu, kata Profesor Edi. 4. Pemeriksaan CCTV terduga pelaku dan waktu racun ditaruh. Profesor Edi Hiarij juga berbicara mengenai pandangan hukum mengenai kualitas atau sebab akibat. Dalam pandangan tersebut kemudian mengerucutkan kemungkinan orang-orang yang ada di TKP atau tempat kejadian perkara menjadi tersangka. Ini secara hukum ya, melihat bahwa kan ada kausalitas. Mirna mati karena apa? Minum kopi. Mengapa dia minum kopi bisa mati? Berdasarkan hard evidence, di dalam kopi ada cyanida. Pertanyaan lebih lanjut, siapa yang memasukkan cyanida? Ungkap Profesor Edi. Kalau kita pakai possibility suspect, kemungkinan tersangka itu hanya ada 4 orang. 1 adalah Rangga si barista. Yang keduanya adalah Agus si pramusaji. Yang ketiga adalah Jessica Wongso dan keempat adalah Hani. Tapi langsung di-ignore tambahnya.